People Daily, sebuah media resmi pemerintah Tiongkok. Baru-baru ini, mereka memperkenalkan sosok virtual pembawa berita yang dibekali kecerdasan buatan. Dilansir dari watsonweibo.com, pembawa berita yang diberi nama Ren Xiaorong tersebut akan membacakan berita sepanjang hari tanpa henti. Xiaorong diklaim telah menghimpun keahlian ribuan pembawa berita yang ada. Selama 365 hari, 24 jam, saya akan melaporkan berita tanpa istirahat. Baik di situs berita maupun di studio, Anda akan selalu melihat saya. Setiap percakapan, setiap respons yang Anda berikan, hanya akan membuat saya lebih pintar, kata Xiaorong dalam bahasa Mandarin. Lewat app People's Daily, pengguna bisa mengajukan pelbagai permintaan topik yang terkait dengan 2 sessions kepada Xiaorong, dari pendidikan, perumahan, sampai lingkungan. Meski demikian, berdasarkan laporan, pembawa berita dengan kecerdasan buatan itu hanya menjawab berdasar topik yang telah tersedia sebelumnya dan belum memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan lebih spesifik. Xiaorong merupakan pembawa berita kedua dengan kecerdasan buatan yang tampil secara daring dan di televisi di Tiongkok. Sebelumnya, pembawa berita dengan kecerdasan buatan telah diluncurkan kantor berita Xinhua yang bekerja sama dengan Sogo.com pada 2018. Associate Professor School of Economics and Business Telkom University Andri Alamsyah menjelaskan kecerdasan buatan pada prinsipnya membantu kerja manusia menjadi efisien. Ia mengatakan celah munculnya kecerdasan buatan ada pada ketidakefisienan yang dimiliki manusia. Bukan karena manusia malas, melainkan manusia itu memang bukan robot yang bisa terus konsisten menjalankan tugasnya. Sifat manusia itu bukan seperti robot. Ada lelahnya, ada moodnya, biasnya, ada kondisi keluarga yang bikin dia tidak konsisten dan yang bisa melakukan konsisten ini memang robot, kata Andri kepada media Indonesia, Kamis 23 Maret. Berkaca pada pembawa berita dengan kecerdasan buatan, Andri menilai munculnya robot merupakan keinginan stasiun televisi untuk memiliki pembawa berita yang stabil dan konsisten, dari suara, wajah, hingga kecakapan membacakan berita. Susah mencari manusia yang pintar dan cakep, konsisten, dan terus-menerus selama puluhan tidak menua. Kan susah ya, jadi ya sudah robot saja. Itu kan muka interface-nya enak, tidak menua, konsisten, katanya. Andri menuturkan pekerjaan yang berulang seperti pembawa berita memang berpotensi dapat digantikan robot. Tak hanya pembawa berita, kasir, pengisi bensin, petugas di pintu tol, akuntan, bahkan dokter juga dapat digantikan robot. Selain itu, para pekerja di industri kreatif, seperti copywriter yang menulis teks iklan dan publisitas juga bisa digantikan kecerdasan buatan. Ia mengatakan ketika kreativitas terus diperas karena kebutuhan industri, perlahan akan luntur. Itu kan kreativitas, tapi diperas untuk supaya menjadi masif. Konsistensinya tidak akan sekuat mesin. Manusia itu disuruh kreatif sekali, oke. Ketika 10 kali, sudah beda. Kalau mesin 10 kali sama kualitasnya. Itu yang membuat copywriter akan dibantu mesin juga akhirnya, ujar Andri. Lebih lanjut, Andri mengatakan dulu tidak ada yang menyangka bisa hadir kecerdasan buatan, seperti ChatGPT yang membantu pekerjaan manusia. Dengan hadirnya ChatGPT tersebut membuat perusahaan besar dunia berlomba-lomba menelurkan chatbot versi mereka dengan kecanggihannya. Kedepannya tentu akan ada kejutan-kejutan dan inovasi yang mengarah pada penggunaan robot dan kecerdasan buatan. Meski ada ancaman digantikan robot, Andri menilai manusia harus melakukan hal yang tidak bisa dilakukan robot. Manusia harus lebih kreatif, memiliki segudang ide, serta merealisasikannya dibantu alat dan robot yang diciptakan. Sekarang manusia itu dituntut untuk bekerja lebih cerdas lagi. Cerdasnya menggunakan alat. Manusia kerjanya lebih di atas lagi yang tidak ada di robot-robot itu, seperti kreativitas, inovasi, ide. Itu manusia, ujarnya. Teknologi AI, Artificial Intelligence,
saat ini sudah dan akan terus memengaruhi berbagai kehidupan manusia di seluruh dunia. Apalagi, teknologi AI sendiri telah menjadi pendorong utama hadirnya teknologi-teknologi baru seperti big data, chatbot, mobil swakemudi, robotika, dan Internet of Things (IoT). Di perusahaan atau organisasi, adopsi teknologi ini diprediksi akan terus meningkat lantaran ragam manfaat yang bisa diberikan ke mereka, contohnya meningkatkan kepuasan pelanggan atau mengurangi risiko investasi yang buruk. Laporan IDC memperkirakan bahwa pengeluaran perusahaan untuk teknologi AI akan meningkat menjadi 97,9 miliar dolar pada tahun 2023. Lantas, apa itu AI? Dilansir dari info komputer Grid ID, AI yang merupakan akronim dari Artificial Intelligence terdiri dari dua suku kata. Artificial dapat diartikan sebagai buatan, sedangkan intelligence diartikan sebagai kecerdasan. Maka, AI memiliki arti kecerdasan buatan. AI adalah sistem komputer, mesin, yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Dalam hal ini, AI mampu melakukan pembelajaran, perolehan informasi dan aturan untuk menggunakan informasi, penalaran, menggunakan aturan untuk mencapai kesimpulan, dan mengoreksi diri secara mandiri. Secara sederhana, AI merupakan sebuah sistem komputer yang bisa meniru cara berpikir manusia dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan.